Halo teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, pembahasan kali ini adalah mengenai pemeliharaan bang pakan. Jadi ada 3 hal dalam pemeliharaan bang pakan, 3 hal dasar yang dilakukan supaya bang pakan kita tetap terjaga. Nah teman-teman, sebelum itu saya tunjukkan hewan ternak kami di pagi hari ini yang sedang asik makan. Nah ini pemberian pakan, kami menggunakan rumput liar, rumput odot, dan juga rambanan. Rambanannya teman-teman bisa pilih sendiri. Kalau kami adanya daun singkong, terus kayu sono juga ada, dan untuk pagi hari ini kami rambanannya pakai daun singkong. Nah ini biar bisa dijangkau. Oke teman-teman, kita akan bahas 3 hal dasar yang dilakukan supaya bang pakan kita tetap terjaga. Nah teman-teman, jadi sebagai peternak tentunya kita dalam menyediakan bang pakan harus semaksimal mungkin, karena jumlah ternak semakin hari semakin bertambah juga, dan juga semakin besar, otomatis kebutuhan pakan di dalam peternakan tentu semakin lebih banyak. Nah untuk itu kita harus bisa menjaga bang pakan ternak kita, terlebih lagi kita bisa memaksimalkan agar jumlah kapasitas kuantitas dari bang pakan kita bisa mencukupi. Nah, jadi yang pertama yang perlu teman-teman lakukan itu adalah tentang pemanenannya. Jadi untuk pemanenan rumput odot ini sebetulnya hal yang sangat sederhana teman-teman. Hal yang sederhana yaitu adalah teman-teman harus panen batang rumput odot ini mepet dengan tanah. Nah teman-teman, saya tunjukkan seperti ini. Nah ini jika teman-teman panennya mepet dengan tanah, maka dia akan muncul tunas seperti ini. Nah muncul tunas di samping kanan dan kirinya. Ini akan bagus untuk pertumbuhan rumput odot. Nah, terus kenapa kok tidak boleh menyisakan? Nah, biasanya kan menyisakan segini teman-teman untuk batang rumput odot. Nah, itu nanti akan terjadi pembusukan. Saya perlihatkan. Bentar, saya cari. Mungkin di sebelah sana. Tadi saya lihat teman-teman. Bentar, saya cari terlebih dahulu. Nah seperti ini teman-teman, perhatikan. Nah ini menyisakan seperti ini. Nah ini batang yang seperti ini lama-kelamaan akan menghitam dan membusuk. Nah pembusukan seperti ini dikhawatirkan bisa menjalar ke bagian sampingnya. Nah ini, jadi nanti ketika dia sudah tumbuh besar, maka dia akan roboh teman-teman, tidak akan kuat karena bagian bawahnya sini sudah menghitam dan mulai busuk. Nah jadi teman-teman, usahakan jika memanen ini mepet dengan tanah ya, karena ini yang memanen waktu itu ada orang yang memanen, jadi hasilnya seperti ini. Nah contohnya yang baru saja saya panen ini seperti ini teman-teman. Nah ini ya, mepet dengan tanah seperti ini agar nanti tumbuh tunas baru yang lebih bagus lagi. Nah itu teman-teman. Nah ini sebagai info, saya baru saja memanen. Nah ini adalah hasil panen pagi hari ini, belum saya angkut ke kandang. Nah itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua adalah pembersihan. Jadi ketika teman-teman panen, sudah tahu caranya untuk memanen seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah langsung dibersihkan. Kalau teman-teman perhatikan,
Nah, ini di bagian tengah-tengah sini itu masih banyak rumput-rumput liar. Nah, jadi teman-teman kalau panen ini ya, itu sekaligus dibersihkan. Nah, seperti ini. Tadi di sekitar sini juga banyak rumput-rumput liar, tanaman liar yang ada di sekitarnya, tetapi sudah dibersihkan. Nah, ini saya bersihkan seperti ini. Ini adalah tanaman liar yang sudah saya bersihkan, saya kumpulkan di keranjang seperti ini. Jadi sekalian panen juga sekalian dibersihkan. Nah, terus yang kedua adalah yang selanjutnya adalah tentang pemupukan. Nah, pemupukan dan penyiraman yang ketiga ya teman-teman. Tadi yang pertama adalah masalah panennya batangnya harus dipotong sejajar dengan tanah, mepet tanah. Yang kedua adalah pembersihan. Jadi setelah teman-teman melakukan panen sekalian dibersihkan agar tujuannya tanaman odot, rumput odot yang kita pelihara itu nanti bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi tidak ada persaingan nutrisi antara rumput odot dan tumbuhan liar yang ada di sekitarnya. Jadi bisa maksimal. Terus bagian yang ketiga itu adalah, ini saya jadikan satu paket, yaitu adalah pemupukan dan penyiraman. Nah, teman-teman, yang saya lakukan di kebun saya itu saya menggunakan pupuk organik atau pupuk alami, yaitu kotoran hewan ternak kami sendiri. Jadi kotoran yang sudah kering kami aplikasikan di kebun kami seperti ini. Kalau sudah kering ya teman-teman, kalau masih basah jangan, karena di dalam kotoran hewan yang masih basah itu terkandung amonia yang sifatnya panas dan berbahaya untuk tumbuhan. Nanti kalau seperti itu diberikan, maka dampaknya ke tanaman odot adalah daunnya itu bisa menguning, kekuning-kuningan, dan bahkan menghitam dan juga bisa mati. Nah, karena sifat panas dari amonia tersebut. Dan yang tadi ya, pemupukan dan penyiraman. Nah, pemupukan juga masih pemupukan. Selain menggunakan pupuk organik, kami juga menggunakan pupuk kimia. Nah, jadi pupuk kimia kami gunakan karena untuk mempercepat dan memperkokoh batang dari tanaman odot teman-teman. Jadi perbandingannya itu sangat sedikit ya. Jadi pupuk kimia sedikit sekali. Dan untuk pemberian pupuk kandang, karena kita sebagai peternak punya pupuk kandang yang melimpah, maka pemberiannya bisa banyak ya teman-teman, karena tidak beli dan gratis. Nah, tuh. Itu pemupukan. Dan untuk yang penyiramannya, jadi setelah dipupuk pupuk kimia ya teman-teman, usahakan disiram meskipun tidak dalam jumlah yang banyak, tetapi teman-teman perlu menyiram. Tujuannya adalah agar pupuk yang sudah diberikan itu bisa terserap ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman odot itu dengan maksimal ya, karena sudah mencair gitu ya teman-teman. Kalau pupuk kandang itu, kalau memang teman-teman waktunya gitu ya, waktunya untuk menyiram misalnya tidak ada ya, itu masih diperbolehkan. Tetapi untuk pupuk kimia, nah karena kita beli, usahakan kita juga maksimal juga ya, karena sudah kita beli. Terus setelah kita pupukkan, kita tidak siram. Nah itu bahasa Jawanya itu eman-eman teman-teman. Jadi setelah kita berikan aplikasi pupuk kimia, kita langsung siramkan. Tujuannya karena pupuk yang kami gunakan adalah pupuk urea, bentuknya bulat-bulat dan sukar untuk untuk mencair, melebur menjadi pelebur bersama tanah, maka perlu disiram agar dia mencair dan bisa diserap oleh rumput odot. Nah itu teman-teman. Jadi sebetulnya untuk memaksimalkan hijauan pang pakan yang kita miliki itu sederhana sekali teman-teman. Jadi
Sebetulnya hal dasar tadi ada 3, yaitu adalah pemupukan, terus pembersihan, dan pemanenan. Saya ulangi lagi, yaitu yang pertama adalah pemupukan, yang kedua adalah penyiraman, dan yang ketiga adalah pembersihan. Nah, tetapi saya tambah tadi yang di awal, yaitu ketika teman-teman memanen, teman-teman harus memanen di bagian bawah sendiri, di bagian pangkal ya. Jadi agar tunas yang tumbuh nanti bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, ini teman-teman, ini adalah rumput kami yang seperti ini karena ulahnya ayam ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pelihara ayam, hati-hati karena ayam kami juga nakal. Jadi ini bisa seperti ini dimakani ayam. Nah teman-teman, sekian pembahasan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih sudah menonton channel kami dari awal sampai akhir video. Dan jangan lupa subscribe di channel kami Bangun Farm Lumajang agar channel kami terus tumbuh berkembang. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.